Halo, perkenalkan, aku Septia Andini Putri, biasa dipanggil Andin. Dan ada dua teman aku lagi. Yang pertama, Ananda Intania. Perkenalkan, nama aku Ananda Intania. Dan yang kedua, ada Natasha Permatasari. Halo, aku Natasha. Kita bertiga dari kelompok perkembangan lansia. Di sini kita akan menjelaskan perkembangan lansia dari perkembangan fisik maupun psikologisnya. Nah, pada pembahasan pertama, kita akan ngebahas tentang definisi lansia. Menurut World Health Organization atau WHO, lansia adalah seseorang yang sudah menginjak umur 60 tahun ke atas. Sedangkan di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia adalah seseorang yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas dan tidak produktif lagi secara ekonomi. Jadi lebih difokuskan pada aspek kesejahteraannya. Nah, setelah mengetahui definisi dari lansia, kita akan membahas penurunan fisik pada lansia. Yang pertama adalah penurunan otot dan sendi. Itu makanya banyak banget lansia yang terkena osteoporosis. Dan mereka gampang banget lelah kalau jalan jauh karena beraktivitas berlebih. Lalu yang kedua ada penurunan mata dan pendengaran. Makanya banyak banget lansia yang menggunakan kacamata dan alat bantu dengar. Lalu yang ketiga, kulit juga mengalami perubahan. Jadi lebih keriput dan elastisitasnya menurun. Hal ini alami banget karena proses penuaan. Selain itu, fungsi seperti jantung, paru-paru, dan ginjal juga menurun. Jadi mereka perlu ekstra hati-hati menjaga kesehatan. Nah, setelah mengetahui penurunan fisik pada lansia dan dampaknya, selanjutnya kita akan membahas penurunan psikologis pada lansia. Yang pertama adalah penurunan daya ingat dan konsentrasi. Biasanya lansia itu sering banget lupa, nggak fokus, atau mempertanyakan hal yang sama. Bukan karena mereka nggak perhatian, tapi karena memang fungsi daya ingatnya sudah menurun. Lalu yang kedua, ada juga perasaan kesepian dan isolasi sosial. Apalagi kalau mereka tinggal sendiri dan jauh dari anak-anak. Hal ini bisa bikin mereka merasa ditinggal atau tidak dibutuhkan lagi. Nah, yang sering banget dirasakan juga adalah kecemasan pada kematian. Ini wajar banget, karena mereka sudah makin tua dan teman-teman seumuran juga banyak yang sudah tiada. Selain itu, ada juga kehilangan peran sosial. Misalnya, setelah pensiun, mereka nggak punya peran lagi di masyarakat dan di keluarga. Padahal sebelumnya mereka aktif banget, atau bahkan jadi kepala keluarga. Dan yang terakhir adalah depresi. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ini bisa muncul karena banyak faktor, mulai dari kesehatan, kesepian, atau kehilangan pasangan. Jadi, selain kondisi fisik, kondisi psikologis pada lansia juga perlu banget diperhatikan. Yuk kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pada psikologis lansia, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini aku akan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis lansia. Apa aja sih yang bisa mempengaruhi perasaan mereka? Yang pertama ada dukungan dari keluarga. Ini tuh adalah faktor yang paling penting banget ya teman-teman. Lansia sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari anak, cucu, atau orang terdekatnya. Dan lanjut, yang kedua ada kondisi keuangan. Banyak lansia yang sudah tidak bekerja dan tidak punya penghasilan tetap. Kalau tidak ada dukungan dari keluarga, ini bisa bikin mereka cemas, minder, atau merasa tidak berguna. Dan yang ketiga ada kesehatan tubuh. Namanya juga sudah usia lanjut ya teman-teman, pasti daya tubuhnya tuh pasti menurun. Sering sakit atau punya penyakit kronis seperti diabetes atau asam urat bisa bikin mereka lebih mudah stres lagi, lelah, dan gampang putus asa. Yang keempat ada lingkungan tempat tinggal. Kalau lingkungan mereka tenang, bersih, dan orang-orangnya ramah, maka lansia akan merasa aman dan nyaman. Yang kelima itu kegiatan sehari-hari. Lansia yang punya rutinitas seperti berkebun, merawat cucu, atau ikut kegiatan sosial tuh mereka tuh lebih cenderung semangat menjalani hari-harinya. Tapi kalau tidak ada kegiatan, mereka tuh lebih cepat bosan dan merasa hidupnya tuh tidak ada tujuannya. Lanjut, strategi menghadapi perubahan pada lansia. Sekarang kita bahas apa aja yang bisa dilakukan untuk membantu lansia menghadapi semua perubahan tadi. Yang pertama ada jaga kesehatan fisik dan mentalnya. Lansia itu tetap butuh bergerak ya teman-teman, meskipun ringan seperti senam atau jalan kaki. Lalu makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup.
ajak mereka tuh ngobrol atau melakukan aktivitas yang mereka sukai. Yang kedua, ajak tetap bersosialisasi. Lansia butuh teman ngobrol ya teman-teman, bisa dengan cucu, tetangga, atau komunitas lansia. Pokoknya jangan biarin dia tuh merasa sendirian dan merasa terisolasi. Yang ketiga, bangun semangat dan makna hidup. Beri mereka tuh kesempatan untuk merasa berguna, misalnya minta pendapatnya atau libatin mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Dan yang terakhir tuh yang paling penting banget, bantu mereka merasa dekat dengan Tuhan supaya hati mereka lebih tenang lagi. Sekarang aku akan bahas hal-hal yang dibutuhkan sama lansia supaya mereka itu tetap sehat, bahagia, dan nyaman di masa tuanya. Jadi yang pertama itu harus ada dukungan keluarga. Itu penting banget karena lansia itu butuh kasih sayang, terus perhatian yang tulus, dan yang paling penting mereka itu butuh didengarkan. Sekarang mereka tuh cuma pengen cerita, curhat, atau sekedar ngobrol. Nah, kalau kita bisa menciptakan suasana rumah yang aman dan ramah buat mereka, itu udah menjadi bentuk dukungan yang luar biasa. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada dukungan psikologis dan juga spiritualitas. Jadi lansia itu sering banget merasa kesepian ya, atau kehilangan orang terdekatnya. Jadi penting banget ada tempat atau orang yang bisa diajak ngobrol, sharing cerita hidup, atau tempat ibadah bareng supaya hati mereka juga merasa lebih tenang. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu jangan lupa dukungan sosial dan kesehatan. Nah, akses ke layanan kesehatan seperti posyandu lansia, cek kesehatan rutin itu perlu banget, ditambah kegiatan sosial seperti senam, pengajian, atau komunitas lansia itu bisa bantu mereka tetap aktif dan merasa dapat dukungan. Nah, itulah penjelasan dari awal sampai akhir mengenai masa perkembangan fisik maupun psikologis pada lansia. Jadi kesimpulan itu, lansia mengalami banyak sekali perubahan baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, maka dari itu mereka butuh waktu dan proses untuk menyesuaikan diri dengan semua perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, supaya tetap sehat dan bahagia, kita perlu membantu dengan strategi yang tepat, misalnya menjaga kesehatan, mengajak mereka aktif bersosialisasi, dan memperkuat sisi spiritual mereka. Ini bisa membantu mereka menjalani hari tua dengan lebih tenang dan sejahtera. Dan yang terakhir, ini gak kalah penting, yaitu dukungan seperti dari orang terdekat, yaitu dari keluarga, masyarakat, bahkan sampai pemerintah. Dengan dukungan ini bisa bikin lansia itu merasa dihargai, tetap mandiri, bahkan merasa punya makna dalam hidupnya. Seperti itu teman-teman mengenai perubahan fisik dan psikologis pada lansia dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Esa Unggul Bekasi. Saat ini saya akan melakukan kegiatan wawancara pada lansia untuk tugas saya yang membahas tentang perkembangan lansia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Intan lagi ngelakuin tugas wawancara untuk lansia. Umi bersedia untuk jadi narasumber Intan? Insyaallah. Umi sebelumnya siapa namanya? Nama Umi Nuriana, biasa dipanggil Umi Nana. Baik, Umi Nana. Usianya sekarang saat ini Usia berapa? Umi kelahiran 1956. Jadi usianya saat ini Punya sekitar 70 tahunan ya? lebih kan gitu. Masya Allah. Umi siap untuk Intan kasih pertanyaan selanjutnya? Wah, Kayak Umi, gimana perasaan Umi untuk menjalani